Oke, jumpa lagi bersama saya Martin Sadi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video terkait cara masuk di LMS atau Learning Management System buat PPG dalam jabatan tahap 2 di tahun 2023. Oke, kita masuk di Google Chrome. Kita masuk di Google Chrome. Google Chrome-nya sudah masuk, kita punya akun Google. Oke. Setelah masuk di sini, kita masuk di link ppg.sim.pkb. Oke, pilih yang ini. Oke, klik. Misalkan laptop terkonek dengan jaringan internet yang lancar. Oke, kita masuk menggunakan akun SIM PKB. Di alamat URL ini kita masukkan kita punya nomor UKG dan kata sandinya. Kalau sudah di input nomor UKG sama kata sandinya, kita klik masuk. Oke, kalau sudah masuk di halaman ini, di sini kelas LMS yang harus kita masuk untuk mengikuti proses perkuliahan dalam program PPG dalam jabatan. Tinggal pilih kelas LMS, kita klik. Oke. Nah, langsung dia menuju ke SIM Learning. Setelah sampai di sini, kita cek baik-baik. Ini e-learning pendidikan profesi guru dalam jabatan, daftar diklat yang dapat Anda ikuti. Di sini ada daftar diklat. Di sini PPG dalam jabatan 2023 angkatan 2. Kita pilih yang ini. Klik. Oke. Nah, kalau sudah masuk di sini, kita cek di sini di bagian atasnya di Santo Paulus Ruteng. Oke. Kalau sudah masuk di sini, ini ada kelas diklat yang ini, kelas 02 PGSD. Kalau sudah tampilan begini, kita klik untuk menuju LMS. Kita klik menuju di LMS ini, klik. Oke. Setelah masuk di sini, kita baca baik-baik dari pendahuluan, cek semua di pendahuluan. Kita baca terkait seperti materi yang kita dapat saat orientasi, capaian pembelajaran, misalnya capaian pembelajaran lulus prodi PGSD. Kita usahakan baca baik-baik capaian pembelajaran lulus prodi PGSD. Terus yang kedua, capaian pembelajaran bidang studi PPG. Oke. Terus yang ketiga, beban belajar. Dan seterusnya sampai di yang terakhir itu di bagian pembelajaran. Ini pembelajarannya dilaksanakan dalam 2 siklus 1 dan siklus 2. Nah, itu di bagian pendahuluan. Kalau kita masuk ke kegiatan pembelajaran lagi, kita klik kembali ke kursus, klik di siklus 1. Oke, setelah masuk di sini, kita baca baik-baik bagaimana langkah kegiatan pada siklus 1 sehingga bisa menuju ke siklus 2. Ada 9 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, langkah pertama itu identifikasi awal.
identifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah, itu bagian dari pendalaman materi. Langkah kedua, eksplorasi penyebab masalah. Langkah ketiga, penentuan penyebab masalah. Nah, itu bagian dari pendalaman materi. Langkah keempat, itu bagian pengembangan perangkat pembelajaran, eksplorasi alternatif solusi. Langkah kelima, menentukan penentuan solusi. Yang keenam, pembuatan rencana aksi. Langkah yang ketujuh, pembuatan rencana evaluasi. Nah, itu untuk pengembangan perangkat. Lalu praktik pembelajaran inovatif di langkah ke-8 dan langkah ke-9. Tapi di sini sebelum menuju langkah ke-8 dan 9 ada namanya UKOM atau uji komprehensif. Di sini nanti menguji sejauh mana penguasaan terhadap pendalaman materi dan pengembangan perangkat yang sudah dilakukan, sehingga nanti pembekalan menuju PPL di siklus 1. Setelah melaksanakan pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, langsung langkah yang ke-9 itu refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan di siklus 1. Di sini sudah dirincikan bahwa siklus 1 dilaksanakan selama 27 hari. Dari hari ke-1 sampai hari ke-27, di mana 9 langkah pembelajaran dibagi ke dalam 3 MK atau mata kuliah, yaitu pendalaman materi hari ke-1 sampai hari ke-6, pengembangan perangkat hari ke-7 sampai 13, dan PPL hari ke-14 sampai ke-27. Nah, pada siklus ini harus melakukan praktik pengalaman lapangan untuk perangkat pembelajaran yang telah disusun setelah lulus UKOM dengan nilai paling rendah 70. Nah, kalau kita sudah baca bagaimana nanti kegiatan di siklus 1, baru klik mulai pendalaman materi. Klik pendalaman materi. Di sini baca baik-baik terkait mata kuliah pendalaman materi. Mahasiswa menempuh mata kuliah dengan aktivitas analisis materi pembelajaran berbasis masalah literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam melaksanakan aktivitas pendalaman materi, mahasiswa merujuk pada bahan kajian berikut. Yang pertama, terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dan seterusnya. Nah, dalam pembelajaran pendalaman materi ini dilakukan secara daring dengan beban 5 SKS. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui 3 langkah. Ada identifikasi masalah, langkah yang kedua eksplorasi penyebab masalah, dan langkah yang ketiga itu nanti penentuan penyebab masalah. Nah, ini langkah identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengenali permasalahan dihadapi dalam tugas keseharian guru, meliputi pengelolaan lingkungan sosial, emosional pelajar siswa, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi hot, literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, asesmen, interaksi dengan orang tua siswa, serta menggunakan model-model pembelajaran inovatif dan masalah pembelajaran lainnya. Nah, di situ di kegiatan identifikasi masalah nanti berarti semua masalah-masalah yang terjadi di sekolah diungkapkan sesuai dengan topik-topik ini. Nah, setelah identifikasi masalah, maka langkah selanjutnya adalah eksplorasi penyebab masalah. Di sini digali melalui kajian literatur, melalui wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, ataupun wawancara dengan pakar. Wawancara dengan pakar yang maksudnya apakah dengan dosen dan juga pihak terkait lainnya, misalnya arahan dari dosen dan guru PAM. Di sini dari masalah yang diangkat, diidentifikasi masalah, digali, dicari apa penyebab masalah tersebut itu terjadi, apa sampai masalah. Nah, setelah langkah atau menggali atau eksplorasi penyebab masalah, langkah yang ketiga nanti itu langkah penentuan penyebab masalah. Dilakukan dengan cara menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekat terhadap konteks yang dihadapi guru di kelas atau sekolahnya, dan menjelaskan alasan. Dalam melakukan penentuan penyebab masalah, mahasiswa berkonsultasi dengan
dosen, instruktur, dan guru pamong. Mahasiswa mempresentasikan akar penyebab masalah yang dipilih disertai dengan penjelasan tentang kajian analisis penentuan penyebab masalah. Nah, di sini nanti mahasiswa wajib menentukan satu masalah serta satu akar penyebabnya yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru. Di sini mahasiswa wajib menentukan satu masalah serta akar penyebabnya yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru. Nah, kalau kita sudah baca berkaitan dengan langkah kegiatan di pendalaman materi, maka masuk klik yang pertama itu di bagian bahan bacaan. Oke, kita klik di bahan bacaan. Oke, nah di bahan bacaan ini ada kotak berbentuk segi 4 ini, nanti jaring ini kurang lancar. Berikut disajikan bahan bacaan dalam lembar kerja yang berkaitan dan membantu saudara. Nah, ini kita lihat di bahan bacaan. Oke, sambil menunggu bahan bacaan, kita klik yang kedua di lembar kerja. Oke, nah di bahan bacaan ini untuk guru bimbingan konseling maka buka di sini untuk guru PAUD, guru PLB, pendidikan luar biasa, untuk SMK dan untuk umum. Karena untuk guru kelas itu masuk di bagian umum. Guru kelas SD, sehingga kita tinggal klik di 3 titik ini. Kalau mau unduh, tinggal download. Terus pendalaman materi umum berbentuk PDF. Kita unduh saja dulu, disimpan di laptop. Setelah bahan bacaan diunduh, kita klik lagi di sini. Oke, ini sama isinya dengan saat yang sudah diunduh. Kita klik di lembar kerja. Oke, lembar kerja juga begitu. Bagi yang BK, silahkan cari di sini yang PAUD, SLB, SMK, dan juga untuk bagian guru kelas itu di umum. Oke, ini ada 3 langkah itu tadi, identifikasi masalah. Nah, sudah terunduh bahan bacaannya. Lembar kerja 1.1 identifikasi masalah, 1.2 eksplorasi penyebab masalah, 1.3 penentuan akar penyebab masalah. Nah, tinggal unduh semua lembar kerja ini, tinggal unduh. Yang kedua, oke, klik unduh. Nah, menunggu di status unduhan sampai mereka selesai diunduh. Oke, kalau ada sudah melebihi target jumlah download, kita tinggal klik izinkan di sini. Misalnya laptop tertentu ada batas, tinggal diizinkan sehingga dia bisa mendownload lebih dari beberapa file. Oke, kalau semua bahan bacaan lembar kerja sudah diunduh, kita tutup ini. Kita masuk kembali di LMS. Bahan bacaan dan lembar kerja sudah diunduh. Untuk dipelajari di bagian pendalaman materi, kita kembali ke kursus. Oke, setelah kembali ke kursus, masuk di yang pertama itu waktu kegiatan. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Setiap hari masuk perkuliahan, masuk di LMS. Kalau bahan bacaan karena kita sudah unduh, maka yaitu hanya kerjanya di hari yang pertama. Nah, hari yang pertama juga kita cek daftar hadir. Nah, di sini belum muncul tanggal. Nah, untuk yang kategori 2 ini mulai kuliahnya tanggal 19 September, otomatis pada tanggal 19 muncul di sini. Tinggal centang buat daftar hadir. Kalau sudah diisi daftar hadirnya, kita kembali ke kursus. Nah, setelah masuk di daftar hadir, semua masuk di pendalaman materi yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini ada pengantar identifikasi. Kita klik pengantar identifikasi, selesai klik. Nah, di sini diarahkan ke bahan bacaan yang sudah diunduh tadi. Tuangkan hasil kegiatan,
diunduh. Nah, ini. Setelah itu masuk klik tautan. Nah, untuk bergabung di kegiatan Vicon atau video conference, tinggal klik tautan Zoom ini. Tautan Zoom. Pasti kita diarahkan, kalau klik, pasti diarahkan menuju, nah, tinggal selalu izinkan buka Zoom meeting. Gitu. Oke. Kebetulan saya punya di sini, belum install Zoom. Oke, setelah loading pasti bergabung bersama teman-teman di Zoom. Oke. Nah, itu cara mengakses LMS untuk peserta tahap 2 PPG dalam jabatan tahun 2023. Ini bagian pendalaman materi, pilih dan uji komprehensif atau praktik pengalaman, karena pendalaman materinya belum selesai. Nah, kalau nanti pendalaman materi selesai, maka bisa diklik di uji komprehensif sampai dengan di PPL. Kita kembali ke sini, identifikasi masalah. Nah, ini statusnya. Kalau sudah diklik tadi, otomatis langkah yang pertama sudah selesai dilihat. Maka untuk selanjutnya kita belum bisa masuk di 1.1c ini karena belum masuk di ruang kolaborasi dari identifikasi masalah. Di sini nanti harus buatkan sebuah diskusi. Oke, ini itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru yang mengikuti pendidikan profesi guru tahun 2023. Sekian dan terima kasih.